Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berjuang, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Lalu Allah nanti akan mudahkan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Ketika seorang sahabat mendengar penjelasan Rasul SAW bahwa seluruh kejadian sudah ditakdirkan, dia bertanya, untuk apa kita beramal? Berkata Nabi SAW, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramalah kalian, karena segala sesuatu akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Makanya banyak perintah baik dalam Al-Quran dan hadis yang sahih untuk berjuang, berusaha. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah menyatakan, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal-amal kalian, juga Rasulnya, juga orang-orang mukmin. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau kalian selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah, rizki Allah. Diperintahkan ikhtiar. Bukankah rizki sudah Allah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita ikhtiar. Bukankah amal kita sudah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita beramal. Dan ikhtiar termasuk bagian yang juga Allah sudah apakan, sudah tetapkan, sudah takdirkan untuk kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah kalian di muka bumi, cari rizki Allah dan makanlah dari rizki Allah tersebut. Allah perintahkan amalan, ya. Nah, takdir dengan usaha sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena usaha bagian dari apa yang Allah takdirkan. Seperti begini, kalau umpamanya kita ingin ditakdirkan kenyang dan kuat serta sehat, kita harus ikhtiar untuk makan makanan-makanan yang sehat dan bergizi dengan pola makan yang teratur. Tanpa makan, tanpa minum yang benar, kita tidak mungkin kenyang, sehat, dan kuat. Tidak bisa umpamanya kita diam saja kalau Allah sudah takdirkan kenyang, sehat, dan kuat, ya pasti tiba-tiba sehat, kenyang, dan kuat. Tapi kita tidak ikhtiar untuk makan. Sama dengan begini. Kalau umpamanya kita punya sebidang tanah dan kita ingin menghasilkan panen beras, maka kita harus ikhtiar. Dari ikhtiar itu nanti Allah kasih takdir. Seperti kita mulai mencangkul, membajak, menanam, dan seterusnya. Setelah berusaha, nanti Allah akan takdirkan panen 3 atau 4 bulan setelahnya. Nah, usaha ini bagian dari mata rantai yang Allah takdirkan. Kalau takdir dari membajak, menanam ini tidak kita jalani, nggak akan mungkin ada takdir panen. Ya bisa seseorang punya sepetak sawah, ya dibiarkan hanya berdoa, ya kalau nanti Allah takdirkan ngasih panen kepada saya, pasti akan panen. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Mustahil Allah mentakdirkan panen 3 atau 4 bulan kemudian kalau kita tidak menjalani takdir membajak atau menanam sawah tersebut. Begitulah. Maka ikhtiar amal ini ya harus, ya. Berdasarkan hal itulah maka takdir tidak bisa lepas dari usaha.
dari ikhtiar kita. Tapi ikhtiar dan usaha kita pun sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Berdasarkan hal itulah maka beramalah, maka masing-masing kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Maka orang tidak bisa menyatakan kalau saya takdirnya ke neraka walaupun saya ibadah dan amal soleh, beriman dengan sehebat hebat iman, maka percuma karena saya sudah ditakdirkan ke neraka. Sebaliknya, kalau saya sudah ditakdirkan ke surga, ya nggak perlu ibadah. Senang-senang saja udah, dosa dan maksiat saja, toh takdirnya nanti sudah ditetapkan di surga. Omongan seperti itu sama dengan omongan tadi. Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, mau makan mau tidak tetap saja akan kenyang. Kalau saya ditakdirkan lapar, mau makan sebesar sebanyak apapun tetap saja lapar. Sama dengan ngomong begitu. Dan ini sesuatu yang mustahil. Takdir yang satu bertolak belakang dengan takdir yang lain mustahil. Kalau seseorang mau ditakdirkan kenyang, maka Allah akan mentakdirkan orang itu usaha, ikhtiar, berupaya makan, mencari rezeki lalu makan, maka dia akan kenyang, akan sehat. Juga kalau Allah mentakdirkan seorang masuk surga, Allah akan takdirkan dia di dunia ini untuk beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi larangan. Maka dengan cara seperti itu dia nanti akan ke surga, ya. Jadi yang penting bagi kita adalah beramal, maka Allah akan mudahkan bagi kita terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Wallahu a'lam.